Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairon Abdul Rasid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Madura, UIN Madura. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, di sini akan saya jelaskan. Mari kita langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, sebagai pengantar, bahwa Al-Quran pada masa Nabi itu merupakan pondasi dan juga merupakan tonggak sehingga Al-Quran itu bisa kita pegang sampai saat ini. Jadi ada beberapa rentetan sebelum Al-Quran bisa kita pegang seperti saat ini, termasuk bagaimana pembukuan di masa Ali bin Abi Thalib dilanjutkan dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dan juga bagaimana proses kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Namun Al-Quran pada masa Nabi ini menjadi tonggak. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Jadi otomatis Al-Quran pada masa Nabi ini memang menjadi fondasi awal, sehingga Al-Quran itu berkembang, dibukukan dan juga dikodifikasikan sehingga menjadi seperti Al-Quran yang kita pegang saat ini. Jadi sangat krusial pada masa Al-Quran pada masa Nabi ini, sangat krusial. Lanjut. Nah, jadi Al-Quran pada masa Nabi itu, pada saat itu Al-Quran memang belum dikumpulkan atau dibukukan, karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri masih hidup, masih ada. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan bacaan Al-Quran, para sahabat pada saat itu bisa langsung menanyakan kepada Rasulullah sendiri. Oleh karena itu Al-Quran belum dibukukan dan dikumpulkan pada saat itu, karena Rasulullah sendiri masih hidup, masih ada. Dan memang Al-Quran itu diturunkan 23 tahun. Jadi berangsur-angsur kepada Rasulullah, maka dari itu Al-Quran itu memang belum dibukukan. Dan pembukuan Al-Quran itu terjadi nanti setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan kepada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar, terus Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib yang akan melanjutkan pembukuan dan kodifikasi Al-Quran itu. Nah, kemudian bagaimana kondisi masyarakat Arab, bangsa Arab pada saat itu ketika Al-Quran itu diturunkan? Jadi menurut beberapa literatur itu, kondisi bangsa Arab pada saat itu memang mayoritas dan lebih dominan kepada mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bisa dikatakan sebagai buta huruf. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada beberapa masyarakat dari bangsa Arab ini yang memang sudah bisa menulis dan membaca. Seperti salah satu contohnya para sahabat Nabi yang memang diutus oleh Nabi untuk membukukan menulis Al-Quran, menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka termasuk kepada orang-orang yang memang sudah bisa membaca dan menulis pada saat itu. Nah, beberapa penulis wahyu, penulis Al-Quran itu ialah Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga Ubay bin Ka'ab dan Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran itu ditulis bukan langsung di kertas seperti sekarang. Jadi Al-Quran itu pada awalnya berbentuk mushaf. Mushaf di sini bukan mushaf lembaran-lembaran kertas ya. Jadi mushaf di masa Rasulullah ini merujuk pada kepingan-kepingan Al-Quran seperti kurma,
tulang, kulit hewan, batu, dan daun lontar. Jadi Al-Quran itu dituliskan kepada pelepah kurma, tulang, dan kulit hewan, dan juga batu, dan lain sebagainya. Kemudian ada peran sahabat sebagai penulis wahyu. Jadi Rasulullah itu setelah wahyu turun, memang Rasulullah sudah bisa menghafal. Kan Rasulullah sendiri adalah orang yang cerdas, tapi Rasulullah tidak menghafalkan sendiri. Dia mengutus para sahabatnya untuk menghafalkan juga dan untuk menulis wahyu itu. Jadi Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk ikut menuliskan wahyu agar tidak hilang, meskipun Rasulullah sendiri sudah hafal. Tapi bagaimana ketika Rasulullah nanti wafat? Nah, maka dari itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat tadi. Nah, para sahabat yang diutus oleh Rasulullah itu seperti yang saya katakan tadi, menulis di tempat yang bernama us'ub atau pelepah kurma artinya, dan juga likhaf atau batu halus yang berwarna putih, riqo kulit, dan aktab. Jadi aktab ini adalah bantalan kayu yang ada di punuk unta itu. Jadi ditulis di situ Al-Quran itu. Kemudian memang ada beberapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Nah, para sahabat-sahabat itu salah satunya beberapanya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Nah, jadi itu adalah beberapa sahabat yang memang diutus oleh Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran. Jadi tidak semua sahabat itu menuliskan Al-Quran, tidak. Jadi Rasulullah sahabat-sahabat yang menuliskan Al-Quran itu memang sudah diutus oleh Rasulullah. Nah, sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan wahyu ini adalah Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini banyak berkecimpung dalam penulisan Al-Quran ini, adalah orang yang paling banyak, sahabat yang paling banyak berkecimpung dalam penulisan Al-Quran ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Al-Quran ditulis di media sederhana, pelepah kurma, tulang, kulit hewan, batu, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu pendapat dari saya yang kami presentasikan menurut literatur yang telah kami baca. Dan memang kita membahas tentang Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dibahas secara eksplisit di sini lebih pada penulisan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ditulis, bagaimana Rasulullah itu tidak membukukan Al-Quran seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.